Halo semuanya. Yuk kita dengarkan dongeng Paman Jo. Pada episode kedua kali ini, Paman Jo akan membacakan dongeng yang berjudul Si Buta dan Si Bungkung. Dongeng ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Di suatu kampung, tinggallah dua orang pemuda sebaya. Mereka bersahabat, akrab sekali. Kemanapun mereka pergi, selalu bersama. Boleh dikata, tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka. Jika yang seorang sedang marah, yang seorang lagi berdiam diri atau membujuk sehingga kemarahannya reda. Begitu juga jika ada kesulitan, selalu mereka atasi bersama. Ya, pada dasarnya mereka memang saling membutuhkan karena keadaan tubuh mereka mengharuskan demikian. Pemuda yang satu bertubuh kekar, tetapi buta matanya. Pemuda yang lain dapat melihat, tetapi bungkuk tubuhnya. Oleh karena itu, orang menyebut mereka si buta dan si bungkuk. Si buta sangat baik hatinya. Tidak sedikit pun curiga kepada temannya si bungkuk. Ia percaya penuh kepada temannya itu. Walaupun si bungkuk sering menipu dirinya. Kejadian itu selalu berulang setiap mereka menghadiri selamatan. Si buta selalu duduk berdampingan dengan si bungkuk. Pada saat makan, si buta selalu mengeluh. "Pemilik rumah ini kikir sekali," bisiknya kepada si bungkuk agar jangan didengar orang lain. "Tak ada secuil pun ikan, kecuali sayur labu." Si bungkuk hanya tersenyum karena keluhan temannya itu akibat ulahnya. Secara diam-diam, ia memotong daging ayam yang cukup besar di piring si buta dan ditukar dengan sayur labu. Akibatnya, piring gulai si buta hanya berisi sayur labu. Si bungkuk merasa bahagia bersahabat dengan si buta. Setiap ada kesempatan, ia dapat memanfaatkan kebutaan mata temannya untuk kepentingan sendiri. Si buta yang tidak mengetahui kelicikan si bungkuk juga merasa senang bersahabat dengan temannya itu. Setiap saat, si bungkuk dapat menjadi matanya. Pada suatu hari, si bungkuk mengajak si buta pergi berburu rusa. Tidak jauh dari kampung mereka ada hutan lebat. Bermacam-macam marga satwa hidup di sana, seperti burung, siamang, binatang melata, dan rusa. Konon, pada waktu itu belum ada pemburu menggunakan senapan untuk membunuh hewan buruan. Penduduk yang ingin mendapatkan rusa atau binatang lain biasanya menggunakan jerat yang disebut jipah atau faring. Kadang mereka berburu menggunakan anjing pelacak dan tombak. Cara ini yang akan dipakai si bungkuk dan si buta untuk berburu. "Kalau kita dapat membunuh seekor rusa, hasilnya kita bagi dua sama rata," ujar si bungkuk. Tentu saja, si buta sangat gembira mendengar hal itu. Si buta pun segera menuntun anjing pelacak yang tajam indera penciumannya. Sedangkan si bungkuk siap dengan tombak di tangan kanannya.
Mereka berdua mengikuti arah yang ditunjukkan anjing pelacak itu. Rupanya hari itu mereka bernasib baik. Seekor rusa jantan yang cukup besar berhasil mereka tombak. Tanduknya bercabang-cabang indah dan layaknya bisa dijadikan hiasan dinding. Si bungkuk segera membagi rusa hasil buruan itu menjadi 2 bagian. Akan tetapi, dengan segala kelicikannya, si buta hanya mendapat tulang-tulang. Daging dan lemak rusa diambil oleh si bungkuk. Karena daging rusa sudah dibagi, kita masak sendiri sesuai selera kita ya, kata si bungkuk. Si buta menurut saja, karena pikirnya memang demikian seharusnya. Padahal dengan cara itu, si bungkuk bermaksud agar daging yang dimilikinya jangan secuil pun dimakan si buta. Walaupun si buta tidak dapat melihat, kemampuannya memasak gulai tidak diragukan sedikit pun. Terbit air liur si bungkuk mencium bau masakan si buta. Si bungkuk tidak pandai memasak. Akhirnya, si bungkuk dan si buta menghadapi masakan rusa yang telah mereka masak dan siap untuk menyantapnya. Sedap, kata si bungkuk sambil memasukkan potongan daging yang besar ke dalam mulutnya. Nikmat, kata si buta sambil mengambil sepotong tulang yang besar dari piring dan menggigitnya. Si buta bersungut-sungut karena yang digigit ternyata tulang semua. Sayang, katanya, rusa begitu besar tetapi tak punya daging. Besok kita berburu lagi. Tetapi rusa itu harus gemuk dan banyak dagingnya. Si bungkuk tersenyum mendengar perkataan si buta. Si buta merasa sayang jika tulang-tulang rusa yang telah dimasaknya dengan susah payah tidak dimakan. Oleh karena itu, si buta mencoba menggigit tulang itu lagi. Akan tetapi, tulang itu sangat keras, sehingga tetap tidak tergigit. Hal itu membuat si buta semakin penasaran. Ia mengerahkan segenap tenaga dan menggigit tulang itu sekuat-kuatnya, hingga bola matanya hendak keluar dari lubang mata. Tuhan sudah menakdirkan rupanya. Keajaiban pun terjadi. Mata si buta tidak buta lagi. Aku bisa melihat, teriaknya kegirangan. Si buta menatap sekelilingnya. Ketika si buta melihat tulang-tulang rusa di piringnya, dan di piring si bungkuk daging yang empuk, bukan main marahnya. Sekarang terbukalah topeng kebusukanmu selama ini, katanya. Buta memungut tulang rusuk paling besar. Lalu si bungkuk dipukul dengan tulang itu. Jeritan si bungkuk meminta ampun tidak dihiraukannya sama sekali. Seluruh tubuh si bungkuk babak belur. Seperti si buta, keanehan pun terjadi pada si bungkuk. Ketika ia bangkit, ternyata punggungnya menjadi lurus seperti orang sehat. Aku tidak bungkuk lagi. Aku tidak bungkuk lagi, teriak si bungkuk. Mereka berdua menari sambil berpeluk-pelukan dan bermaaf-maafan. Persahabatan mereka pun semakin akrab. Demikian cerita dari Kalimantan Selatan.
Terima kasih ya sudah mendengarkan dongeng Paman Jo. Selamat beristirahat.